lagi di channel aku Haki Kamil. Kali ini kita bakalan lanjutin dinasan yang kemarin ya teman-teman. Kita bakalan lanjutin dinasan KA 269 Mata Remaja dari stasiun Sumber Pucung ke stasiun Blitar teman-teman. Ini untuk stasiun Blitar ini pemberhentian terakhir untuk dinasan kita ini ya teman-teman ya, skenario nya ini. Karena rutenya cuma sampai Blitar. Ya teman-teman, sekarang jam 8:22. Ini lanjutan dari save yang kemarin, save-savean yang kemarin. Kita bakalan berangkat dari stasiun Sumber Pucung jam 8:24 teman-teman. Oke, kita lanjut dinas KA 269 Mata Remajanya ya teman-teman ya. Kita coba dari luar dulu ya teman-teman. Untuk jam berangkatnya kurang lebih 2 menit lagi dari stasiun Sumber Pucung. Wah. Oke teman-teman, bel stasiun sudah berbunyi. Sekarang sudah jam 8:23. 5 berjalan. Empat 41 telah diberikan, semboyan 5 berjalan, kita balas dengan semboyan 35 teman-teman. Kita berangkat dari stasiun Sumber Pucung jam 8:24 tepat ya teman-teman ya. Setelah ini kita akan melintasi stasiun Pogajih teman-teman. Untuk jadwal melintasnya itu jam 8:33 teman-teman, untuk melintasi stasiun Pogajih. Ini nanti kalau dilihat dari potongan alignment vertikalnya ini, kita akan ada tas 460 ya teman-teman ya, kurang lebih berapa ya, 1 kilometeran lagi. Nanti habis dari stasiun Pogajih, melintasi Pogajih, kita akan berhenti di stasiun Kesamben teman-teman. Delapan ya bunyi kanseling. Untuk ke Blitar ini kita waktunya kurang lebih berapa menit ya ini? Belum, nggak sampai 1 jam sih kalau jadwalnya dari stasiun Sumber Pucung ini ya. Kita berangkat jam 8:24, kita harusnya sampai stasiun Blitar itu jam 8:06, 8 jam 9 9:16 teman-teman.
Ini mulai Taspat 60 ya teman-teman ya. Mendekati Taspat 60. Kita turunkan notch-nya dan kita mulai pengereman. Kita masuk dulu ke dalam kabin. Nih, 2 awas Taspat 60. Miring-miring teman-teman. Ini kalau yang apa namanya, ini kan di atas ini sebenarnya kiri kanan kita ini kan sawah ya. Nah ini jalur irigasi, viaduct untuk irigasi ya teman-teman. Ini jalurnya kenapa banyak rumput anjir, nggak pernah dibersihin. Tapi real life ini harusnya bersih nih teman-teman, karena kalau sering dilewatin kereta kan pasti apa namanya, kemungkinan besar ini pasti bersih kan, kesapu sama keretanya itu sendiri. Terus juga pasti ada petugas-petugas yang lewat, pasti bersihin sih harusnya. Kita mulai ngerem dikit-dikit. Ini petak yang kita lewatin turunan ya teman-teman, masih kayak yang dari mana, Malang Kota Lama ke Sumber Puncak kan relatif turun juga. Ini juga relatif turunan ini masih ya teman-teman ya. Sepuluh J turunan. Ini kita bakalan lewat apa, terowongan Eka Bakti Karya ya teman-teman ya. Cuman aku lupa ini yang Eka Bakti Karya yang satu tuh yang mana, yang dua tuh yang mana. Sepuluh J turunan. Nah ini habis ini kita lewat ini lagi ya teman-teman ya, terowongan lagi Eka Bakti Karya. Tapi Eka Bakti Karya yang berapa itu? Ini tadi 10 J turunan. Aku tuh lupa. Yang Eka Bakti Karya satu itu yang ini apa? Eka Bakti Karya apa? Karangkates. Terowongan Karangkates satu tuh yang ini atau yang di depan yang mau kita lewatin ya? Masih turunan, kita ngerem dikit-dikit ya teman-teman. Bentar. Aduh, bentar teman-teman, tadi ada telepon teman-teman. Jadi kita masuk lagi ke terowongan Karangkates teman-teman. Nggak tahu ini, aku lupa Karangkates yang pertama apa yang kedua, Karangkates 1 atau 2 ini teman-teman. Ini masih turunan ya teman-teman ya. Bentar lagi kita bakalan melintasi stasiun Pogacih teman-teman. Jam 8:33 kok jadwalnya sesuai GPK ini.
Habis ini kita bakalan lewat ini juga, apa, jembatan Lahor. Biasanya spot foto anak-anak RF di daerah situ teman-teman. Jadi fotonya dari atas bukit, motoin jembatannya kalau pas ada kereta lewat. Keren sih, tapi emang spot foto yang bagus di situ deh, di daerah sini, Karangkates. Sambil kita mainin dynamic brake, apa, rem dinamisnya ya teman-teman, rem dinamik. Jadi di sebelah kiri nih kita ada bendungan teman-teman. Nah, bendungan Lahor Karangkates. Jadi kereta kita lewat tadi apa, terowongan, terus ini sebelahnya ada bendungan Karangkates teman-teman. Nah, ini habis ini kita bakalan lewat jembatan Lahor teman-teman. Dua mas Tasbat 80. Ini 9A1 sinyal utama berjalan atau berjalan hati-hati teman-teman. Dan persiapan untuk melintasi stasiun Pogacih. 5 berjalan. Ini Tasbatnya udah 80 lagi ya teman-teman ya. Ini jalannya masih menurun untuk relnya. Kita harusnya lewat stasiun Pogacih jam 8:33 teman-teman. Tapi ini jam 8:34, kita telat, mungkin nanti ini lebih 35 ya kita melintas ya paling ya. Telat sekitar 1-2 menit lah. 5 berjalan, Pogacih berjalan langsung. Iya. 8 kami konsuling. Pogacih kita melintasi stasiun Pogacih jam 8:35 teman-teman ya. Kita telat 2 menit. Di sini kita persiapan untuk berhenti stasiun Kesamben teman-teman. Kita jadwal berhenti ke stasiun Kesamben ini jam 8:41 menit nih. Nanti agak menanjak ini nanti untuk masuk ke area Kesamben kayaknya. Di depan nanti ada Taspat 60. Kita view dari luar dulu teman-teman. Cakep, ini di bawahnya agak tebing, lereng, di kanan juga ada bukit lereng gitu ya teman-teman ya. Dua awas Tasmat 60. Aduh, ini pencet terus dari tadi. Dua awas Tasmat 60. Agak tarik lagi notch-nya.
Kita kurang 4 menit lagi teman-teman untuk jadwal berhenti di stasiun Kesamben jam 8 lebih 41 menit. Kiri kanannya tebingnya ini teman-teman, ini kalau nggak salah ini apa ya, Gunung Kapur apa ya, apalah gitu nggak tahu. Jadi sebenarnya ini kan kayak gunung atau bukit gitu, langsung dibelah di tengah-tengahnya, dipakai untuk rel ya teman-teman ya. Ini sebelah kiri hutan, sebelah kanan juga hutan-hutan. Dua mas Naspat 80. Kita naikin lagi kecepatannya teman-teman. Ini kalau dari Malang ke Blitar tuh enak kayak gini pemandangnya, pemandangannya itu kiri kanan tadi apa, kalau di petak sebelumnya itu habis dari Malang Kota Lama ke Panjen itu kan relatif sawah. Ini kalau yang ke arah mana ini, ke arah Blitarnya ini relatif pedesaan terus hutan-hutan gitu ya teman-teman. Tebing hutan. Ini ada yang misdem putih-putih. Wah, kecepatan ntar teman-teman, kita rem lagi dikit-dikit. Kita 1 menit lagi harusnya tiba di stasiun Kesamben teman-teman. Tapi ini agak telat, aduh. Ini launcher keberangkatannya aku sesuai jadwal lagi, sesuai jam lagi nentuinnya. 9A1 sinyal utama berjalan atau berjalan hati-hati. Nah ini mulai agak turunan lagi ya teman-teman, kayak menyembung. Lima berjalan. Kita persiapan memasuki stasiun Kesamben teman-teman. Bel stasiunnya udah bunyi teman-teman. Jam 8 lebih 42 menit kita tiba di stasiun Kesamben. Kita telat 1 menit ya kurang lebih teman-teman. Ya, kita tiba di stasiun Kesamben jam 8 lebih 42 menit teman-teman. Kita telat sekitar 1 menit. Nih kita siap-siap berangkat lagi ya. Karena aku bikin apa skenario nya ini untuk suara-suara keberangkatan dan kedatangan itu sesuai jamnya.
Langsung aja teman-teman ya. 4041 telah diberikan, 5 berjalan. Kita bahas dengan sebuah 35 teman-teman. Langsung berangkat lagi dari stasiun ke Samben. Habis ini kita langsung berhenti lagi ya teman-teman. Langsung berhenti lagi di stasiun Wulingi. Untuk jadwal di stasiun Wulingi kita masuknya itu jam 8:54. Kita berhenti cuma 2 menit aja di stasiun Wulingi teman-teman. Langsung kita geber aja teman-teman. Soalnya nanti di depan agak nanjak. Ini agak menanjak ya teman-teman. Menanjak 1,87% kemiringannya. Nah itu di depan ada lagi tuh tanjakannya, tahu tuh berapa persen itu kemiringannya. Langsung kita geber aja pokoknya. Aduh, selip teman-teman, ya Allah. Kita di 6 aja kalau gitu teman-teman. Notch 6. Kita pakai di notch 6, mudah-mudahan gak slip. Sendernya kita nyalain pokoknya. Kita nanjak pelan-pelan teman-teman. Ini kalau kita naikin lagi notch-nya ke 7 atau 8 ini nggak kuat ini. Apa bukan nggak kuat, apa pasti slip. Slip pasti bannya. Ban nggak tuh, roda ini ya, lokomotif ini. Ayo, masa nggak kuat ini? Bentar ya teman-teman. Kita ganti ke DCC dulu lah kalau gitu teman-teman. Ini nggak kuat ini kalau kita pakai mode kabin tadi. Langsung aja biar dia otomatis ngatur sendiri. Aduh, lokomotif yang kedeng anjir. Aduh, ayo dong, bisa dong. Ini kayaknya emang engine speknya agak ini ya. Sebenarnya harus diatur lagi emang. Kadang masalahnya nanti kalau di sini dibikin kuat nanjak, tapi kalau datar itu terlalu ngacir. Gitu loh teman-teman, bingung. Nah ini udah mulai mendatar lagi nih relnya. Nah udah mulai normal lagi. Tapi ini nanti depan tanjakan lagi nih udah. Ayo dong, Wulingi tinggal berapa menit lagi nih? Wulingi tinggal kita jam berapa? 8:54 ya.
8.54 berarti kurang 6 menit lagi teman-teman. Ayo, ayo, ayo. Nah, ini pakai dicece dulu teman-teman sampai ngelewat ini, sampai yang taspat berapa ini, 80 ini teman-teman. Oh nggak gitu, ntar gak kuat-kuat. 8 gak bunyi konseling. Ini taspatnya masih 60 ya teman-teman ya. Ini di depan nanjak. Kita siapin lagi DCC mode-nya. Kita mentokin ke kanan pokoknya. Nah ini kalau pakai DCC enak, ini bisa narik terus. Tapi kalau kita pakai cap mode apa, mode kabin itu realistis susah. Tapi gitu sih serunya kalau main pakai mode kabin itu gitu, lebih realistis. Nah, ini kita ganti lagi ya teman-teman ya ke mode kabin. Nah ini dua awas taspat 6 apa 80. Jadi ini taspat lintasnya kita udah di 80 km per jam ya teman-teman ya. Kita full throttle. Throttle-nya kita fullin, kita gaspol sampai mendekati 80 km per jam teman-teman. Soalnya sampai Wulingi kita kurang 4 menit lagi. Ini telat udah lagi. Aduh. Kita lihat lagi dari luar teman-teman. 10J tanjakan. Kita nanjak lagi teman-teman, nambah nanjak. Aduh. Tiga menit lagi kalau jadwalnya kita sampai di stasiun Belingi ya teman-teman ya. Ini jam 8:51. Jadi kita harusnya 3 menit lagi tiba di stasiun Belingi. Nah, ya, 2 menit lagi kita persiapan memasuki stasiun Belingi sesuai jadwal. Ini nanti, wah, 1 menit lagi teman-teman. Kita berburu apa? Kejar-kejaran sama waktu ini. Nanti bel stasiunnya bunyi lagi nih kita sampai. Atau pas belum sampai udah bunyi lagi. Lihat lah, kecepatannya nggak naik-naik ini, malah turun dia. Nah, udah jam 8:54 teman-teman. Ya adalah. Kalau bunyi mohon maaf aja ya. Kalau bel stasiunnya bunyi duluan.
Ini berusaha semampu kita lah ini udah. Yang penting kita sampai selamat sampai tujuan teman-teman. 9A1 ya teman-teman. 9A1 sinyal utama berjalan atau berjalan hati-hati. Kita persiapan masuk stasiun Lingi. Kita akan masuk spur belok ya teman-teman. Ya, 6 berjalan hati-hati, kecepatan terbatas. Kita masuk stasiun Lingi teman-teman. Masuk stasiun Lingi, masuk spur belok. Kecepatannya 30 km per jam batasnya. Aduh ini tolong dong. Waduh. Kita masuk wesel. Mohon maaf ini masinisnya kali ini agak ngawur teman-teman. Iya. Ini bel stasiun juga udah dibunyikan nih teman-teman ya. Ya udahlah, ini dinasan kali ini paling kacau ini. Jam 8:55 kita mulai masuk stasiun Lingi. Ini untuk rute aslinya, untuk stasiun Lingi ini belum ada kanopinya ya teman-teman ya. Yang kanopinya pakai ngambil dari optik di rute KHB. Aku tambahin sendiri di sini. Nah, tadi 9441 udah dikasih. Kita baru masuk. Setelah telat tiket nggak boleh. Jam 8:56 kita tiba di stasiun Lingi. Kita berarti telat 2 menit. Kita telat 2 menit teman-teman. Tiba di stasiun Lingi. Harusnya jam 8:56 ini kita udah berangkat ya. Dari stasiun Lingi. Coba kita lihat belakangnya. Oke lah, masuk semua. Habis ini kita akan melintasi stasiun Talun, juga Garum habis itu, dan langsung ke stasiun Blitar ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung berangkatkan aja keretanya karena ini juga udah telat. Tadi baru stasiun sama 94041 juga udah dikasih. Langsung kita ganti biasanya 5 berjalan. 4041 telah dibelikan, 5 berjalan. Kita balas dengan semboyan 35. Kita jadwal melintasi stasiun Talun itu jam 8 lebih 9 menit teman-teman. Jam 9 lebih 1 menit. Ya tinggal 3 menit lagi. Dua atas 480. Langsung kita gasin lagi teman-teman. Harusnya 2 menit lagi udah melintasi stasiun Talun ya teman-teman.
Ini mulai turunan lagi ya teman-teman ya. Kita turunin lagi untuk notch-nya, throttle-nya kita turunin lagi. Karena posisi relnya menurun teman-teman. Udah jam 9, 1 menit lagi untuk jadwal kita melintasi stasiun Talun teman-teman. Delapan mendekati sinyal masuk. Nah, itu terlihat teman-teman ya, 9A1 sinyal utama berjalan atau berjalan hati-hati. Depan ada Taspat 60, kita kurangin lagi kecepatannya teman-teman. Dua Taspat 60, 5 berjalan. Kita persiapan melintasi stasiun Talun teman-teman. Lima berjalan. Jam 9 lebih 2 menit kita melintasi stasiun Talun. Kita telat 1 menit teman-teman. Taspatnya 80 ya teman-teman ya. Dua Taspat 80. Awas ada mobil. 8 KB konsuling. Di sini kita akan melintasi stasiun Garum teman-teman. Stasiun Garum jam 9 lebih 8 menit. Kita ketemu lagi ya teman-teman sama apa? Jalan nasional bukan ya kalau yang ini? Harusnya ya sini kan yang ke arah Blitar ya teman-teman ya. Jalan dari Malang ke arah Blitar teman-teman. 8 KB konsuling. Buset, itu apaan? Ini 2 awas Taspat 70, Taspat 70 teman-teman. Kita kurangin kecepatannya. 8 KB konsuling. Ini ada Miss the Papa ya teman-teman. Aku nggak tahu teman-teman. Warna putih-putih ini. Ini kayaknya sampai Blitar ini Taspat 70 terus ya teman-teman ya. Awas Taspat 70. 10J mendatar.
Persiapan melintasi stasiun Garum, teman-teman. 10J mendatar. 8 KB ikan suling. Kita melintasi stasiun Garum telat lagi teman-teman. Ini udah jam 9:07 ya. Harusnya 1 menit lagi kita melintasi stasiun Garum, tapi ini nggak mungkin sih kayaknya. Ini mulai menurun lagi ya teman-teman untuk relnya ya. Delapan KB ikan suling. 8 mendekati sinyal masuk, persiapan melintasi stasiun Garum teman-teman. Itulah orang Indonesia. Waduh, nerobos perlintasan teman-teman. 9A1 sinyal utama berjalan atau berjalan, hati-hati. Kan ada atas 460 lagi ya teman-teman ya. Kita kurangin lagi kecepatannya. 2 atas 460. 5 berjalan. WS lurus. 5 berjalan. Kita jam 9:09 melintasi stasiun Garum teman-teman. Kita telat 1 menit. Ini tas 480 lagi ya teman-teman ya. 2 tas 480. Habis ini kita tiba di stasiun Blitar ya teman-teman. Untuk ujung dari dinasan kita kali ini cuman sampai stasiun Blitar. Di stasiun Blitar kita harusnya tiba jam 9:16. Jadi 6 menit lagi kita harusnya sampai di stasiun Blitar teman-teman. Kita spotnya di 80 ya teman-teman ya. 2 was taspat, kok taspat 8 KB ikan suling. J tadi ya teman-teman, tadi ada 10J turunan. Nah, ini mulai turunan terus saja teman-teman ya, sampai stasiun Blitar ini. 8 KB ikan suling.
8 KB konsuling. Delapan KB konsuling. Aduh, ini kok melanggar taspat teman-teman. 81 km per jam. Kita usahain lah pokoknya jangan sampai ngelebihin taspat. 10J turunan. 8 mendekati sinyal masuk. Oke teman-teman, kita persiapan masuk stasiun Blitar ya teman-teman ya. Sepuluh J turunan, 8 KB konsuling. 2 taspat 70, ini taspatnya 70 ya teman-teman. Kita ngerem lagi. 9A1 sinyal utama berjalan atau berjalan, hati-hati. Persiapan memasuki stasiun Blitar. Berjalan hati-hati, kecepatan terbatas. Kita bakal masuk spur belok ya teman-teman di stasiun Blitar. Ini kita bersilang sama KA Penataran ya teman-teman itu ya. Kita bersilang dengan KA 402. Kita masuk jalur 1 teman-teman, stasiun Blitar. Di jalur 2 ini ada rangkaian kereta api Penataran. Bukan Penataran kalau ini berarti ya. Doho teman-teman. KA 402. Kita tiba stasiun Blitar teman-teman. Kita mulai pengerem-ngerem lagi teman-teman. Iya, ngerem ayo berhenti. Oke teman-teman, kita sudah sampai di stasiun Blitar. Kita sampai stasiun Blitar jam 9:17. Kita telat berapa menit ini? Telat 1 menit aja teman-teman. KA 269 sudah tiba di stasiun Blitar teman-teman. Kita sudah sampai stasiun Blitar. Nah, ini ada KA Penataran teman-teman, KA Doho. Dari stasiun Surabaya balik lagi ke stasiun Surabaya. Jadi ini keretanya itu dari stasiun Surabaya, dari Surabaya Kota, Surabaya Gubeng, terus ke arah Mojokerto, Jombang, Kertosono, puter lokomotif ke arah selatan teman-teman, ke arah Kediri, Blitar,
terus lewat Malang balik lagi ke Surabaya. Oke teman-teman, untuk dinasan kali ini part 2 nya KA 269 Penataran dari stasiun Sumber Pucuk ke stasiun Blitar sudah selesai ya teman-teman ya. Kita sudah sampai stasiun Blitar jam 9.17 tadi. Jadi kita telat sekitar 1 menit sampai di stasiun Blitarnya teman-teman. Nanti nextnya kita dinas kereta apa lagi ya teman-teman? Coba kalau apa ada saran bisa komen di bawah. Atau mungkin nanti kita coba dinas KA Jayabaya dulu ya teman-teman ya. Nanti dari stasiun mana itu? Surabaya Pasar Turi ke stasiun Malang teman-teman. Atau nanti aku bikinin skenario KA Penataran juga bisa. Nah itulah, nanti mungkin KA Jayabaya dulu ya teman-teman, mungkin kayaknya. Soalnya skenario nya aku udah ada untuk KA Jayabaya, KA 92, 93. Oke teman-teman, cukup sampai sini dulu ya videonya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga di share video ini kalau teman-teman suka. Sampai jumpa di video-video berikutnya teman-teman. Terima kasih.